Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk pertanyaan dari customer saya. Nah, pertanyaan itu kemarin bagaimana caranya jika pengen konversi stok di Akurat Online. Nah, contohnya konversi stok itu kayak barang A, nah itu kan nanti bisa diubah jadi barang B dan barang C. Nah, itu gimana di Akurat Online pencatatannya? Bisa atau enggak? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke Akurat Online untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, saya sekarang udah ada di dalam database Akurat Online. Nah, untuk video kali ini kan saya mau menjelaskan tentang bagaimana untuk konversi stok. Jadi sebenarnya untuk video ini itu berdasarkan pertanyaan dari customer saya. Nah, jadi kalau kamu nanti ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bisa bikin video penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi itu customer saya tadi ada kasus kayak gini. Ini saya tulis aja di sini ya contohnya, kita tulis di note. Jadi customer saya itu jualan aluminium contohnya. Nah, ini tadi kita contohnya itu dia punya barang aluminiumnya 6 meter yang pertama. Nah, terus dia ada kasus ketika pengen jual itu aluminium 6 meternya itu kadang dipotong jadi barang lain. Contohnya jadi aluminium 5 meter. Dan satu lagi tuh jadi aluminium 1 meter. Nah, ini kan sebenarnya totalnya itu tetap sama. Aluminium 6 meter kan. Nah, cuma ini dipotong jadi 5 meter sama jadi 1 meter. Nah, terus cara catatnya tuh kayak gimana di Akurat Online? Nah, untuk cara catatnya itu kita bisa pakai fitur produksi sederhana di Akurat Online. Jadi produksi sederhana sudah saya pernah jelasin di video sebelumnya. Itu kan biasanya kita gunakan kalau kita ada produksi. Contoh kayak kita buat teh manis nih. Nah, teh manis itu kan kita buatnya dari gula, teh, sama air. Terus dibikin jadi teh manis. Nah, sebenarnya selain untuk pencatatan produksi, fitur tersebut bisa kamu gunakan untuk konversi stok. Contohnya kayak gini nih kasusnya. Jadi dari barang A itu kamu ubah jadi barang B dan barang C. Jadi istilahnya dipecah nih. Atau kita nyebutnya itu biasanya konversi stok. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Itu fiturnya itu nanti kita ada di modul persediaan. Di sini kita ada fitur untuk pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan di sini. Nah, tapi kalau untuk database baru biasanya fitur ini nih belum muncul. Nah, nanti kamu bisa aktifkan dulu di sini. Di pengaturan, terus masuk kamu ke preferensi. Nah, nanti kita ada untuk tab fitur di sini, kemudian kamu pilih yang persediaan. Nah, nanti kan di sini ada produksi sederhana nih. Nah, nanti kamu tinggal checklist aja di sini. Baru kamu simpan. Nah, selain itu sebelum kamu mulai juga, kamu juga harus nyiapin untuk akun perantaranya. Jadi nanti ketika kamu produksi itu kan biasanya ada perantaranya nih akunnya. Ini kita masukin dulu di sini di akun perkiraan. Nanti di sini ada untuk tab persediaan. Nah, nanti kamu isi nih di akun pekerjaan. Biasanya itu kita pakainya itu persediaan dalam proses. Nah, untuk nambah akun ini kamu tinggal bikin aja di sini. Di buku besar terus masuk ke akun perkiraan. Nanti kamu pilihnya itu tipe yang persediaan, baru kamu namanya itu nanti jadi persediaan dalam proses, baru nanti kamu tambahin di sini. Nah, kenapa kita harus buat akun ini? Nah, nanti saya jelasin sambil saya input aja. Jadi sekalian jalan nanti sekalian saya jelasin ya. Nah, sekarang kalau udah kamu tinggal simpan, nah nanti kan kamu udah ada nih fiturnya di sini, pekerjaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Nah, terus saya masukin dulu nama barangnya. Ini saya belum ada nama barangnya. Tadi kan kita buat aluminium 6 meter, 1. Ini contohnya kita pakai lembar tadi satuannya. Kita pakai lembar. Nah, di sini saya langsung masukin stok awal aja ya. Soalnya kan saya belum ada stoknya nih. Kita masukin 100 contohnya. Satuannya pakai lembar. Nah, harga satuannya nanti kamu masukin. Nah, contohnya saya harga satuannya ini 100.000. Nah, kalau udah oke, kamu simpan. Nah, sekarang kita buat lagi ini untuk yang aluminium 5 meter sama 1 meternya. Ini kita masukin lembar juga. Nah, kalau ini saya nggak masukin saldo awalnya. Oh, maaf salah. Kita masukin yang 1 meter. Kita masukin lembar. Nah, ini kita simpan. Nah, kalau kita cek berarti sekarang kita udah ada 3 barang nih. Ada yang 6 meter, 5 meter, dan 1 meter. Dengan kuantitasnya ini yang 6 meter ini ada 100 nih kita. Nah, untuk yang 5 meter dan 1 meternya ini masih kosong. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi konversi stoknya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke persediaan. Nah, langkah yang pertama itu nanti kamu masuknya tuh ke fitur pekerjaan pesanan di sini. Nanti tinggal kamu klik. Nah, kalau untuk produksi itu kan biasanya kamu masukinnya bahan baku nih di sini.
Jadi kalau konversi stok ini kamu masukinnya barang yang pengen kamu pecah atau barang yang pengen kamu konversi. Nah, berarti kan kita barangnya itu yang kamu pengen konversi itu kita mau pakai yang 6 meter di sini kan. Nah, di sini kita ada aluminium 6 meter, terus kuantitasnya kita mau berapa nih yang mau dibuat. Terus nanti gudangnya kamu tinggal pilih kamu mau pakai gudang yang mana. Kalau kamu multi gudang nanti di sini ada munculnya lagi pilihan yang lainnya. Ini kan saya cuma satu gudang nih, berarti ada gudang utama aja. Kemudian saya klik lanjut. Nah, ini saya sambil buka daftar laporan dulu sebentar. Ini karena nanti kan dia ngaruhnya tuh di neraca, di nilai persediaannya. Nah, ini kita udah ada di persediaan nih. Di sini ya, kita lihat di nilai persediaannya. Terus kita buat pekerjaan pesanan nih tadi. Nah, tadi kan kamu udah input nih nama barangnya. Nah, yang tadi kamu masukin akun perkiraan, yang tadi kamu buat, itu nanti kamu pakainya tuh di sini. Di sini, maaf, di info lainnya. Nah, nanti kamu masuk di sini, di akun pekerjaan. Jadi nanti ada persediaan dalam proses. Nah, nanti kalau kamu udah selesai, kamu tinggal simpan. Nah, ini kan udah berhasil disimpan nih. Nah, ini berarti anggapannya tadi kan kita input yang aluminium 6 meter nih. Nah, aluminium 6 meter ini lagi dikerjain. Jadi aluminium ini contohnya kita ibaratkan lagi dimasak nih. Mau dimasak, nah nanti hasilnya itu jadi 5 meter dan 6 meter. 5 meter dan 1 meter, maaf. Nah, nanti di daftar laporan ini, di laporan neracanya, karena tadi kita pakai yang pekerjaan dalam proses, persediaan dalam proses, maaf, ini kita refresh. Nah, nanti di sini ada nih. Nilainya 100.000, karena tadi kan kita buat si aluminium 6 meter ini yang tadi, yang di pekerjaan pesanan. Ini kan nilainya 100.000. Nah, nanti kelihatan di laporan neracanya. Nah, berarti ini ada barang yang sedang diproduksi dengan nilainya itu 100.000. Nah, kalau kamu pengen ngecek lagi, kamu tinggal klik aja di sini nominalnya. Oh, maaf, saya salah klik. Yang 100.000 kamu klik. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita ada pekerjaan pesanan nih. Bahan bakunya itu aluminium 6 meter. Nilainya 100.000 di sini. Nah, berarti kasarnya itu si aluminium ini lagi diproduksi atau lagi diolah nih untuk jadi nanti barang jadinya. Nah, untuk barang jadinya nanti kan ini udah selesai nih. Kita udah input produksinya dulu, kemudian kita masukin barang jadinya. Nah, untuk barang jadinya kamu tinggal masuk ke penyelesaian pesanan di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nomor pekerjaannya itu dari mana. Nah, ini kan tadi kita ini nih nomor pekerjaannya. Kamu tinggal klik, kemudian kamu di sini tinggal pilih nih, jadinya itu barang apa. Kita kan tadi ada dua nih, jadinya aluminium 5 meter dan 1 meter. Nah, sekarang kamu tinggal masukin aluminium 5 meternya. Nah, nanti kuantitas itu jadi berapa, kamu tinggal masukin. Nah, terus porsinya itu berapa. Jadi porsinya ini nanti untuk dia alokasi biayanya nih. Nah, jadi porsi di sini itu nanti untuk penghitungan HPP-nya. Jadi kan kita tadi dari 6 meter itu kan HPP-nya itu 100.000. Nah, kalau kamu mecah jadi 5 meter, itu HPP-nya jadinya itu berapa persen porsinya. Contohnya kita mau masukin ini 80% aja di sini. Nah, berarti nanti si aluminium 5 meter ini, itu dapat alokasi biaya itu 80%. Jadi HPP-nya itu 80.000. Nah, kamu klik lanjut. Kemudian nanti di aluminium 1 meter, ini berarti kan tinggal sisanya nih, tinggal sisanya 20%. Berarti HPP yang 1 meter ini cuma 20.000. Baru kamu lanjut. Nah, nanti kan ini udah selesai. Kamu udah masukin barang jadinya itu 5 meter dan 1 meter. Kemudian kalau udah oke, kamu tinggal simpan di sini. Nah, ini kan udah berhasil. Nah, sekarang kita cek lagi di daftar laporannya. Ini kita lihat di laporan neraca. Ini kan tadi persediaan kita 9.900.000 nih. Dengan yang awal itu kan tadi 10 juta ya. Cuma pas kita produksi itu nilainya jadi berkurang. Itu kita jadi ada persediaan dalam prosesnya 100.000. Dan akun persediaannya ini jadi 9.900.000. Nah, karena tadi kita udah selesai produksi, ini kan tadi kita udah simpan nih. Sekarang coba kita refresh lagi. Nah, nanti nilai persediaannya di sini jadi 10 juta lagi. Jadi balik lagi ke awal. Nah, berarti kita untuk proses produksinya ini udah selesai. Nah, kalau kita cek di daftar barang dan jasanya, ini yang tadinya aluminium 6 meter ada 100, terus yang 5 meter dan 1 meternya 0. Kalau kita refresh, nanti stoknya itu udah masuk. Jadi ketika kamu input barang jadi di penyelesaian pesanan di sini, nanti itu stoknya langsung masuk sesuai dengan barang jadi yang kamu input. Nah, nanti kamu tinggal klik aja di sini. Kalau kamu pengen lihat mutasinya, kamu tinggal klik. Kamu refresh. Nah, nanti kelihatan mutasinya. Ini ada penyelesaian pesanan.
Atau kita juga ada di daftar laporannya. Kita juga ada kartu stoknya kalau kamu pengen lihat. Kita masuk ke persediaan, masuknya ke kartu stok. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih kartu stoknya yang apa. Ini kan kita yang 5 meter sama 1 meter. Sama 6 meter deh, kita buka semuanya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, yang 1 meter itu kita ada dari penyelesaian pesanan, itu jadinya kuantitas masuknya jadi nambah 1. Terus tadi yang 5 meter juga dari penyelesaian pesanan, itu nambah 1. Nah, tadi yang selanjutnya yang 6 meter. 6 meter ini ada pekerjaan pesanan, dikurangi 1. Nah, selain itu kamu juga bisa lihat laporan untuk lihat nilai persediaannya. Kita cek dulu nilai persediaan. Nah, nanti kategorinya ini kamu bisa pilih, kita pilihnya semua kategori aja. Tampilkan di sini. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, tadi kan kita ini nih. Ada aluminium, ini kuantitasnya tadi 100, itu dengan nilai persediaan itu jadi 10 juta. Kemudian ada keluar nih, 1 pieces atau 1 lembar tadi kita inputnya itu nilainya 100.000. Jadi nilai akhirnya kuantitasnya itu 99 dengan nilai persediaannya 9.900.000. Nah, kemudian tadi untuk yang aluminium 1 meter dan 5 meternya, ini kan tadi kita masuk satu-satu nih. Nah, terus nilainya itu yang 5 meter 80.000, yang 1 meter 20.000. Nah, ini yang nanti jadi HPP. Jadi nanti kelihatan di sini nilai persediaannya. Nah, jadi untuk fitur produksi sederhana ini, selain kamu bisa gunakan untuk catat produksi, nah nanti kamu juga bisa gunakan untuk konversi stok kayak gini contohnya. Nah, konversi stok ini biasanya itu digunakan kayak toko-toko bangunan atau distributor. Nah, kalau customer saya kan ini dia toko penjualan aluminium. Ini juga biasanya dipakai. Nah, biasanya kan di perusahaan tersebut itu ada perubahan bahan kayak gini nih contohnya. Jadi ada perubahan stoknya. Nah, ini bisa kamu gunakan pakai fitur produksi sederhana. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan yang ada di perusahaan kamu pencatatannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk mencatat konversi stok di Acrobat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.